Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Junaidi, mahasiswa Universitas Nusa Putra, Prodi Manajemen semester 4. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi akuntansi manajemen, yaitu analisa hubungan biaya, volume, dan laba. Oke, langsung saja ke materi. Hubungan antara biaya, volume, dan laba. Hubungan antara biaya, volume, dan laba memegang peran yang sangat penting, sehingga dalam pemilihan alternatif tindakan dan perumusan kebijakan untuk masa yang akan datang, manajemen memerlukan informasi untuk menilai berbagai macam kemungkinan yang berakibat pada berbagai laba yang akan datang. Pada dasarnya ada 3 faktor yang mempengaruhi laba, yaitu biaya harga jual dan volume penjualan dan produksi. Kemudian biaya yang timbul untuk pengelolaan suatu produk atau jasa akan mempengaruhi harga jual. Tinggi rendahnya harga jual akan berpengaruh terhadap volume penjualan. Selanjutnya, volume penjualan akan menentukan volume produksi, dan pada gilirannya besar kecilnya volume produksi akan berpengaruh terhadap biaya. Perilaku biaya. Sebagian besar keputusan manajemen memerlukan informasi biaya yang didasarkan pada perilakunya. Pengolahan biaya atas dasar perilakunya yaitu 1. Biaya variabel. Biaya-biaya yang totalnya selalu berubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan, produksi, atau penjualan. Dengan perubahan volume kegiatan perusahaan, contohnya biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, komisi penjualan yang didasarkan pada persentase dari hasil penjualan. Biaya variabel total mempunyai perilaku selalu berubah sesuai dengan perubahan volume produksi, sedangkan biaya variabel per unit mempunyai perilaku yang tetap meskipun volume produksi berubah. Yang kedua, biaya tetap. Biaya-biaya yang dalam jarak kapasitas tertentu totalnya tetap, meskipun volume kegiatan perusahaan berubah-ubah. Biaya tetap secara total relatif tidak berubah pada berbagai tingkat volume produksi, sedangkan biaya tetap setiap unit akan selalu berubah pada berbagai tingkat volume produksi. Yang ketiga, biaya semi variabel. Biaya-biaya yang totalnya selalu berubah tetapi tidak proporsional dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Berubahnya biaya ini tidak dalam tingkat perubahan yang konstan. Pada biaya semi variabel terkandung unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel. Biaya semi variabel dapat dibedakan pada yang tingkat perubahannya semakin tinggi dan yang tingkatnya perubahannya semakin rendah. Pola perilaku dan fungsi biaya, yaitu penutupan pola perilaku biaya yang berkaitan dengan pemisahan biaya ke dalam unsur biaya tetap dan biaya variabel untuk keperluan perencanaan dan pengendalian biaya. Hubungan antara biaya total dengan volume kegiatan perusahaan dinyatakan dalam fungsi biaya, yaitu biaya total sama dengan biaya total plus biaya variabel total. Untuk penyederhanaannya, dianggap pola tersebut terbentuk linear atau garis lurus. Untuk penyederhanaan, dianggap pola tersebut berbentuk linear atau garis lurus. Oleh karena itu, berlaku asumsi 1. Hubungan teknis antara input dan output bersifat linear. Yang kedua, jumlah input yang diperlukan harus sama dengan jumlah input yang digunakan. Yang ketiga, harga perolehan input bersifat linear dengan kuantitas input yang digunakan. Analisa impas. Analisa impas merupakan salah satu bentuk analisis hubungan antara biaya, volume, dan laba. Merupakan digunakan salah satu alat bagi manajemen untuk menyusun perencanaan laba. Ada beberapa teknik dalam analisa impas, yaitu 1. Teknik aljabar. Teknik aljabar ini, impas ditentukan menggunakan persamaan aljabar. Penghasilan total sama dengan biaya tetap total ditambah biaya variabel total. Kemudian secara aljabar impasnya dinyatakan sebagai berikut. X sama dengan A per P dikurangi B, atau PX sama dengan A per B per P. Kedua persamaan tersebut dapat dinyatakan menjadi impas atau dalam kurung rupiah biaya tetap total per 1 dikurangi biaya variabel per unit
per harga jual per unit. Asumsi analisis impas, yaitu satu, harga jual per unit tidak berubah-ubah pada berbagai volume penjualan. Yang kedua, perusahaan berproduksi pada jarak kapasitas yang relatif konstan. Yang ketiga, biaya yang dapat dipisahkan dalam biaya tetap dan biaya variabel. Yang keempat, jumlah perubahan persediaan awal dan persediaan akhir tidak berarti. Yang kelima, jika perusahaan menjual lebih dari satu macam produk, komposisi produk yang dijual dianggap tidak berubah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi akuntansi. Mengenai akuntansi manajemen, kurang lebihnya mohon maaf atas perhatiannya dan kerjasamanya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.